Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau mengawali kisah hari ini dengan seorang raja. Ayo, kami, teman kami, sini. Siap, raja. Ada apa, raja? Kamu coba datang sana ke Mekah itu. Ada yang datang ke Mekah. Ada seorang raja nyuruh pasukannya datang ke Mekah, teman-teman. Kamu datang ke Mekah situ. Aku penasaran kenapa Mekah itu bisa ramai banget. Hah? Coba ke sana. Siap, komandan. Laksanakan. Jalan itu, teman. Ada komandan bersama pasukannya. Jalan ke mana? Ke Mekah. Mereka jalan, lihat di Mekah. Nah, ini ramai banget ya di sini. Saya bingung. Nah, ternyata teman-teman pasukannya ini kita tahu. Oh, ini yang bikin Mekah rame. Oh, ini yang bikin Mekah rame. Langsung komandannya balik ke tempatnya tadi, ke tempat rajanya tadi, ke kerajaannya, dan bilang, lapor raja, saya menemukan bahwa di Mekah itu ada sebuah kotak berwarna hitam yang didatangi oleh banyak orang dari banyak tempat. Kurang enak ngeliat. Hah? Kotak apa itu? Kotak kok dikelilingi banyak banget yang datang ke sana. Apa itu? Udah, kita bangun sebuah bangunan yang besar biar mereka datang ke tempat kita. Waktu itu orang yang kaya raya. Teman-teman, rajanya ini dia penasaran, teman-teman. Kok di Mekah itu ada kotak berwarna hitam, banyak orang yang datang ke sana. Akhirnya Abraha ini bikin sebuah bangunan yang besar supaya orang pun banyak yang ziarah, teman-teman. Nah, setelah bangunan ini bangun megah, gede banget, banyak lapisan emasnya, ditunggu sama Abraha. Pasti banyak orang yang kesini nih. Pasti orang-orang yang pasti akan kembali ke sini. Datang ke sini untuk melihat bangunan saya yang megah. Tapi teman-teman, udah lama ditunggu, gak dateng-dateng. Orang-orang gak ada yang datang. Abraha sedih. Aku udah bikin bangunan yang gede, tapi gak ada yang datang. Nah, teman-teman, kenapa ya kira-kira Abraha ini nangis? Karena dia udah bikin bangunan yang gede, pengen bikin orang-orang datang ke tempat dia, gak ada yang datang. Dia sedih. Akhirnya dia marah. Dia ngamuk. Oke kalau gitu. Karena nggak ada yang datang ke sini, kotak itu akan aku hancurkan. Mereka akan berpindah ke sini semuanya, dan nggak ada lagi orang yang mencari kotak itu. Ada yang tahu teman-teman kotak itu apa, teman-teman? Saya pakai kan? Oh, dipakai. Ada yang tahu kotaknya seperti ini? Kotak berwarna hitam dikelilingi sama banyak orang. Kotaknya adalah Ka'bah. Ka'bah di mana, teman-teman? Di Mekah. Abrahamnya marah dia. Dia pengen menghancurkan. Nah, pada saat itu, teman-teman, malam sebelum Abraham berangkat, langit berwarna cerah. Langitnya berwarna cerah. Dia datang, dia akhirnya dengan pasukan yang banyak sekali. Datang ke Mekah, ke Ka'bah, membawa para tentara yang banyak sekali. Salah satunya adalah tentara bergajah. Suara gajah gimana, teman-teman? Gitu ya? Suara gajah gimana? Bukan ya, itu suara, kalau suara gajah kayak gini ya. Woi, bukan. Itu suara kambing. Ya. Kalau suara gajah gimana, teman-teman? Ini dinaikin. Katanya. Suara gajah, suara sapi. Ya, Ustaz belum bisa nih niruin suara gajah, tapi depak gajahnya Ustaz bisa. Orang-orang pada ketakutan. Tolong. Siapa? Aisyah, Imah, Umar.
Mereka mau menyerang kita, tolong. Oh iya, Aisyah Ada gali yang pada umat. datang, pada tak lari ketakutan, pada masuk ke rumahnya masing-masing. Abraha datang ke Mekah, ke Ka'bah, mendekati Ka'bah, mendekati Mekah, kok banyak menyerang warga. Setelah itu mereka menyita 100 ontanya Abdul Muthalib. 100 ontanya siapa teman-teman? Abdul Muthalib. Untanya ini ditawan sama mereka, tawan sama Abraha, dan disuruh, siapa yang punya unta ini, datang kepada saya. Abdul Muthalib adalah salah satu tokoh waktu itu. Adalah salah satu tokoh. Dia datang, dia bilang, hei kamu, Banyak kok ya. siapa namamu? Nama saya Abdul Muthalib. Katanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad, teman-teman. Katanya rajanya, siapa kamu? Sini, datang ke sini. Akhirnya dia datang. Sama Nama aja saya orang Abdul tua mah Muthalib. lama-lama juga begitu Siapa yang juga ya. jaga Ka'bah Nunda-nunda. ini? Kalau mau mengambil lagi untanya, jangan halangi kami. Katanya katanya komandan seperti itu. Oh, silakan. Ka'bah ini bukan punya saya. Saya cuma punya untanya ini. Untanya kasihkan saya, silahkan serang Ka'bahnya. Dia udah ada yang jaga sendiri. Oh gitu? Berarti nggak apa-apa nih kita serang nih? Boleh nih? Oh boleh, silahkan saja. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Oke, ini saya kembalikan unta kalian. Unta kamu. Abdul Muthalib kembali dengan perasaan senang karena untanya dikembalikan dan perasaan was-was. Tapi teman-teman, Abdul Muthalib yakin. Kamu matiin dulu deh ininya deh. Abdul Muthalib layarnya. yakin bahwa apa? Remote dulu deh keluar dulu. Ka'bah ini pasti ada yang kamu nggak bisa keluar. Dan Ka'bah ini adalah miliknya siapa? Miliknya Allah. Bisa, kamu keluar. Allah. Jadi Abdul Muthalib yakin bahwa Ka'bah ini Ngerekam soalnya kita mau masukin YouTube. Oleh Allah. Luar biasa teman-teman. Gajahnya Abraha mendekati Mekah dengan pasukan bergajahnya. Ada yang suara pakai kuda. Ada yang suara. Iya, gitu ya. Suara kuda. Iya, duduk. Datang ke Mekah, mereka mau masuk ke gerbangnya. Mau masuk ke gerbang, sudah di pintu gerbang, gajahnya tiba-tiba berhenti, teman-teman. Nggak mau masuk. Ayo kamu masuk, gajah, masuk kamu, masuk, katanya. Gajahnya gini, wah, gitu. Katanya nggak mau, saya nggak mau masuk Ka'bah. Nggak mau masuk Ka'bah. Nggak mau masuk Mekah. Pakai di Abraha gitu sama pasukan. Ayo masuk kamu. Moh, gitu. Tapi kata gajah, moh itu artinya nggak mau. Akhirnya mereka tentaranya ini turun dari gajah dan mereka mau berjalan kaki. Tapi teman-teman, sebelum mereka masuk Mekah, suasana tiba-tiba gelap. Mereka bingung, ada awan besar, ada awan hitam menutupi kita. Katanya, aduh, gimana nih mau hujan? Mereka nggak apa-apa kalau kehujanan. Tapi ternyata teman-teman, itu bukan awan. Itu apa teman-teman? Itu adalah burung ababil yang Allah datangkan dari banyak tempat. Membawa batu kerikil. PG udah dapat Bu Risma. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah waktu itu juga takut. Wah, kenapa nih gelap banget? Ternyata ada ribuan bahkan jutaan burung-burung terbang di atas pasukan bergajah tadi. Mereka membawa batu. Abraham sombong, cuma burung. Gak apa-apa lah, lewat, lanjut. Pas mereka berjalan lagi, mau berangkat, burung ababil ini terbang di atas mereka, membawa batu-batu, menjatuhkan batu-batunya ke para tentara tadi. Tentaranya kaget. Batunya jatuh satu persatu, teman-teman. Dan batunya ini panas banget.
panas. Jadi kalau batunya ini kena kulit, kulitnya itu akan tembus sampai ke bawah. Batunya itu akan tembus sampai ke bawah. Tentara Abraha ini pada ketakutan. Tolong kami. Bahkan teman-teman, topi besinya itu nggak ngaruh, tetap tembus sampai ke bawah. Akhirnya pasukan bergajahnya mati, teman-teman. Banyak yang mati dan Abraha mendapatkan pelajaran. Akhirnya mendapat hukuman berupa matinya para tentara bergajah kala itu. Ka'bah, teman-teman, Allah jaga dari pasukan bergajah. Pasukan bergajahnya pada mati semuanya. Kita pulang aja. Kita nggak bisa nyerang Ka'bah ini. Ka'bahnya ini udah ada yang jaga. Kita kena batu kerikil dari neraka. Udah, kita pulang aja ya. Kita pulang. Pada akhirnya pasukan-pasukan yang tersisa pulang ke tempat mereka, pulang ke kerajaan mereka dengan perasaan sedih. Gitu, teman-teman. Kasihan. Enggak kasihan dong, karena mereka mau ngejar, mau menghancurkan Ka'bah. Dan akhirnya, alhamdulillah, Allah jaga dengan pasukan burung ababil membawa batu kerikil. Nah, pesannya apa, teman-teman? Pesannya, setelah beberapa hari Nabi Abraha itu menyerang Ka'bah, teman-teman, cahaya langit menjadi terang, ada cahaya, bintang-bintang terlihat jelas sekali, warnanya bagus sekali, teman-teman. Kalau kita bisa lihat bintang kan, bintangnya bagus ya, kerlap-kerlip. Nah ini, teman-teman, langit itu nggak ada awan, semuanya bersih, terang benderang seperti siang hari. Wah, malam hari seperti siang hari, saking terangnya. Dan malam itulah Nabi Muhammad lahir, ya. Nah, pada hari itulah malam itulah Nabi Muhammad lahir. Makanya Nabi Muhammad lahir pada bulan gajah. Tahun gajah. Bulan. Nah, kan waktu pada tahun gajah maksudnya. Pada tahun gajah, dimaksud karena Mekah itu diserang ketika oleh pasukan bergajah. Tapi gajahnya itu nggak mau nyerang, teman-teman. Iya. Nah, makanya ada lagu kayak gini, sholawat. Tola'al badru alaina min taniyatil wada. Salah satunya ketika Nabi Muhammad lahir ini, bulan begitu terang, langit begitu terang. Masya Allah. Jadi teman-teman, hati-hati, dan kita harus selalu memperingati dan mengingat betapa luar biasanya kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ya, hidupnya mulia, matinya pun selalu kita ingat sebagai umatnya. Alhamdulillah. Jangan jadi Abraha ya, teman-teman. Masa dia suka iri dengki sama Ka'bah, sama bangunan kota itu. Dia iri, pengen hancurin Ka'bah. Jangan jadi Abraha ya, teman-teman. Abraha itu serem. Badannya besar ya, Ustaz ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Itu aja dari Ustaz. Gimana teman-teman, paham atau enggak? Ngerti gak, teman-teman? Iya, Masya Allah. Paham, alhamdulillah. Ya. Sudah, saya cukupkan di situ. Ada pertanyaan, Kak? Ada yang mau bertanya enggak? Kata-kata solihah semuanya? Ya. Bener nih, nggak ada nih. Bentar lagi Pak Ustadznya mau pergi ke Mekah. Amin. Saya mau ke Mekah. Kalau nggak ada yang tanya. Nyanyi ya, Ustaz nyanyi. Siapa? Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah,
Maha Penyayang. Alhamdulillah. Sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Pengasih. Tahu Tak pernah tanpa pilih kasih. enggak ya. Tahu Allah Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah la la ilaha ilaha illallah. illallah. Ya, akhirnya Oke, sekarang Masya Allah. kota Mekah dan Ka'bah dijadikan buat tempat pergi haji ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah tuh. Coba kalau kemarin dihancurkan sama Abraha, wah kita nggak bisa pergi haji nih, nggak lihat Ka'bah dong ya berarti ya. Nah, berarti Allah yang menyelamatkannya agar kita bisa mengunjungi Ka'bah untuk tawaf ya, tawaf, nanti pergi haji, mengelilingi Ka'bah, berdoa di sana, mengunjungi rumah Allah. Alhamdulillah. Bilang apa sama Pak Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, jazakallah ya. Ya, terima kasih ceritanya mengingatkan kembali tentang sejarah Nabi Muhammad. Ya, teman-teman boleh minum dulu ya. Ya, silakan. Minum.